Bukannya mereda, konflik politik antara otoritas di California dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin menajam. Sekarang, lawan Trump bukan hanya wali kota Los Angeles dan gubernur California, namun juga 30 wali kota di California Selatan. Mereka menyerukan penghentian penggerebekan dan penangkapan para imigran yang dilakukan oleh Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai atau ICE. Aparat keamanan pun juga masih berjaga-jaga di sejumlah titik. Kira-kira sejauh mana berapi kerusuhan unjuk rasa imigran di Los Angeles dan California? Rabu 11 Juni 2025, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menyerukan diakhirinya penggerebekan dan penangkapan imigran bersama 30 wali kota asal California Selatan. Mereka menuntut agen ICE untuk menghentikan perluasan penangkapan terhadap para imigran. Selain menyuarakan dihentikannya penangkapan, Karen Bass juga memberlakukan jam darurat malam sebagai bentuk tanggapan atas situasi yang dianggap mencapai titik kritis. Jam malam itu diberlakukan di pusat kota Los Angeles dengan cakupan 2,6 km persegi. Bass menuntut pemerintah federal untuk mengakhiri tindakan mereka di Los Angeles dan California demi membendung kekacauan yang semakin melebar. Pasalnya, Bass menilai kekacauan di Los Angeles dan sekitarnya justru semakin memburuk usai pasukan Garda Nasional dan agen ICE datang dan melakukan tindak kekerasan terhadap para imigran. A week ago, everything was peaceful in the city of Los Angeles and in all of the representatives behind me in their cities as well. Things began to be difficult on Friday when raids took place, and it's important that I begin there, because that is the cause of the problems that have happened in the city of Los Angeles and other cities. This was provoked by the White House. The reason why, we don't know. I posit that maybe we are part of a national experiment to determine how far the federal government can go in reaching in and taking over power from a governor, power from a local jurisdiction, and frankly, leaving our city and our citizens, our residents, in fear. Militarization of immigration enforcement has no place in our neighborhoods. And the deployment of Marines on U.S. soil is an alarming escalation that undermines the values of democracy. As mayors across this region, we stand united in rejecting fear-based tactics that target immigrant communities and erode public trust. Lantas, bagaimana Gedung Putih menanggapi seruan Karen Bass dan puluhan wali kota asal California Selatan? Gedung Putih tampaknya memilih tutup mata dan telinga atas seruan dari Karen Bass dan otoritas California Selatan. Sekretaris Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Rabu 11 Juni 2025 menyebut bahwa Presiden Donald Trump tidak akan menginjak pedal rem. Alias, Trump akan terus melanjutkan misi memburu imigran di Los Angeles dan sekitarnya dengan cara yang sama. Leavitt bahkan memberi sinyal bahwa pemerintahan Trump kemungkinan akan menurunkan lebih banyak personel Garda Nasional Amerika Serikat dan agen ICE. The Trump administration is going to continue the mass deportation effort that the president promised the American public. Many of you were at those rallies in cities and communities across the country when the president spoke about his commitment to removing violent illegal criminals and anyone who has broken our nation's immigration laws from American communities. And God bless our ICE and Border Patrol who are working hard on that effort. This administration is going to continue that. And it's part of the reason we do need the One Big Beautiful Bill to pass as well, may I add, because the bill provides funding to hire more ICE agents and Border Patrol agents, more personnel on the ground to conduct this important public safety work. Tak ada tanda-tanda kerusuhan di Los Angeles akan mereda. Malah kini, protes soal penangkapan imigran telah meluas ke sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Pertanyaannya, mengapa bentrokan di Los Angeles yang nyaris selama sepekan ini tak kunjung mereda? Sepekan berlalu, usai kerusuhan di Los Angeles yang bermula dari unjuk rasa imigran terjadi sejak 5 Juni 2025. Menurut laporan Departemen Kepolisian Los Angeles atau LAPD, sudah lebih dari 400 orang ditangkap di seluruh wilayah.
Dalam sehari saja, 225 orang ditangkap pada Selasa 10 Juni 2025 yang terdiri dari 203 orang yang gagal melarikan diri dan 17 orang yang melanggar jam malam. Sementara menurut laporan Levitt, 330 imigran telah ditahan dengan 157 orang di antaranya menghadapi dakwaan penyerangan dan penghalangan. Dari ratusan orang yang ditangkap itu, 2 orang dituntut oleh jaksa federal karena mencoba melemparkan bom molotov ke aparat keamanan. Padahal semua itu hanya bermula dari sebuah unjuk rasa menentang tindak kekerasan terhadap imigran. Tak hanya wali kota Los Angeles, Karen Bass, sejumlah pihak pun mengakui bahwa unjuk rasa itu mulanya berjalan damai. Namun semua berubah sejak agen ICE dan pasukan Garda Nasional Amerika Serikat datang ke Los Angeles. Eskalasi kerusuhan terus meroket semenjak agen ICE dan pasukan Garda Nasional melakukan kekerasan untuk menindak para pengunjuk rasa dan menangkap para terduga imigran dengan kasar. Sejak saat itu, kerusuhan terus meluas keluar Los Angeles menuju Orange County hingga Ventura County. Situasi diperkirakan belum akan mereda dan para aparat keamanan masih terus berjaga dalam status siaga untuk menghadapi gelombang baru demonstrasi. Konflik antara otoritas California dan pemerintahan Presiden Donald Trump memanas akibat operasi keras ICE dan Garda Nasional terhadap imigran. Aksi damai berubah jadi kerusuhan setelah aparat federal turun tangan, memicu penangkapan massal dan eskalasi kekerasan di Los Angeles dan sekitarnya. Seruan tuntutan sudah digaungkan oleh 30 wali kota di California Selatan. Namun Gedung Putih memilih untuk tutup mata dan telinga sehingga berapi di Los Angeles pun terus membara. Kira-kira sampai sejauh mana kerusuhan di Los Angeles dan sekitarnya akan berlangsung? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.